Al-Kisah masih berhubungan dengan hadis yang keenam ini. Dahulu ada dua orang majusi, penyembah api. Mereka berdua merupakan adik dan kakak. Pada zaman Malik bin Dinar, salah satu dari dua orang tersebut telah menyembah api selama 73 tahun, dan yang satunya lagi telah menyembah api selama 35 tahun. Berkatalah si adik kepada kakaknya, "Kemarilah saudaraku, kita akan mencoba apakah dia api akan melindungi kita atau membakar kita, sebagaimana dia api membakar orang yang tidak menyembahnya. Jikalau api melindungi kita, maka kita akan menyembahnya, dan jika tidak, maka kita berhenti menyembahnya." Kakaknya menjawab, "Ya, ayo." Lantas keduanya menyalakan api, dan si adik berkata kepada kakaknya, "Apakah kamu yang akan meletakkan tanganmu di atas api, atau aku yang akan meletakkan tanganku?" Kakaknya menjawab, "Kamu saja yang meletakkan tanganmu di atas api." Ketika si adik meletakkan tangannya di atas api, maka terbakarlah jarinya. Dan si adik berkata, "Hau." Lalu dia menarik tangannya dari api, sambil berkata, "Wahai api, aku telah menyembahmu selama 35 tahun, tapi kenapa kemudian kamu menyakitiku?" Lalu si adik berkata kepada kakaknya, "Wahai saudariku, mulai dari sekarang kita berhenti menyembah api, dan kita menyembah kepada satu Tuhan, yang andai kata kita berdosa dan meninggalkan perintahnya selama 500 tahun, Dia akan mengampuni dan memaafkan kita, sebab ketaatan yang sesaat dan sekali minta ampun." Maka sang kakak menuruti sang adik dan berkata, "Mari kita pergi kepada orang yang akan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus dan mengajarkan kita agama Islam." Maka mereka berdua sepakat pergi menemui Malik bin Dinar untuk masuk Islam. Terus mereka berdua menuju Malik bin Dinar, dan mendapati Malik bin Dinar sedang duduk dengan orang banyak, sedang memberi nasihat, dan sungguh banyak orang-orang yang berkumpul dengan beliau Malik bin Dinar. Ketika mereka berdua melihat hal tersebut, berkatalah sang kakak kepada adiknya, "Dik, tampaknya aku tidak akan masuk Islam, karena umurku telah banyak terlewat untuk menyembah api. Andai kata aku masuk agama Islam, pasti keluarga dan tetanggaku akan menghinaku, dan aku lebih suka menyembah api daripada keluarga dan semua tetangga menghinaku." Si adik berkata, "Wahai kakakku, jangan kau berlalu pergi dari tempat ini." Si kakak pun tidak mendengarkan perkataan si adik, dan berlalu pergi menemui keluarganya dengan keadaan masih beragama Majusi. Kemudian sang adik dan istri serta anak-anaknya memasuki majelis dan duduk bersama sekumpulan orang-orang Muslim untuk mendengarkan nasihat Malik bin Dinar. Setelah Malik bin Dinar selesai menasehati jamaahnya, dia dan keluarganya mendekati Malik bin Dinar, seraya bercerita kepada beliau tentang kisah dia dan kakaknya, dan dia juga meminta kepada Malik bin Dinar agar dia dan keluarganya diajari supaya bisa masuk agama Islam. Maka beliau pun menuntun dia dan keluarganya membaca 2 kalimat syahadat. Menangislah semua orang yang berada di majelis tersebut karena gembira. Kemudian ketika dia dan keluarganya hendak pulang, Malik bin Dinar berkata kepadanya, "Duduklah, hingga aku mengumpulkan untukmu dari sahabatku beberapa harta dunia." Lelaki itu pun menjawab, "Aku tidak ingin menjual agama dengan dunia." Pulanglah lelaki itu beserta anak dan istrinya, dan mereka sekeluarga menetap di tempat yang kumuh. Ketika esok paginya, sang istri pun berkata, "Wahai suamiku, pergilah ke pasar dan carilah pekerjaan, dan belilah sesuatu untuk kita makan dengan upahmu." Pergilah si lelaki menuju pasar. Sesampainya di pasar, dia tidak mendapati orang yang mempekerjakannya, hingga dia menemui masjid dan masuk ke dalamnya, sambil berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan bekerja di dalam masjid karena Allah." Dan dia pun sholat dari siang hari sampai malam. Kemudian dia kembali ke keluarganya dengan tangan kosong. Istrinya pun berkata, "Wahai suamiku, tidakkah engkau menemukan sesuatu di hari ini untuk kita makan?" Si lelaki pun menjawab, "Wahai istriku, hari ini aku telah bekerja pada raja, namun dia belum memberiku sesuatu apapun. Semoga esok raja memberiku sesuatu yang bisa kita makan bersama." Maka mereka sekeluarga melewati malam hari dengan keadaan perut lapar. Ketika pagi tiba, si lelaki pun pergi ke pasar, dan sama seperti kemarin, dia tidak mendapatkan pekerjaan. Lalu dia memasuki masjid lagi dan sholat di dalamnya hingga malam hari. Kemudian si lelaki pulang dengan keadaan tangan kosong. Sesampainya di rumah, istrinya pun berkata,
"Wahai suamiku, tidakkah engkau hari ini mendapatkan sesuatu juga?" Si lelaki pun menjawab, "Hari ini aku bekerja pada raja yang kemarin aku bekerja. Aku berharap dia akan memberiku sesuatu besok di hari Jumat." Maka mereka sekeluarga melewati malam hari dengan keadaan perut yang lapar. Ketika esok pagi datang, pas hari Jumat, si lelaki berangkat lagi ke pasar. Sesampainya di pasar, dia tidak menemukan orang yang mempekerjakannya. Lalu dia masuk masjid seperti hari kemarin dan sholat 2 rakaat. Sesudah sholat dia mengangkat tangannya seraya berkata, "Tuhanku, Tuhanku, bagindaku, sungguh engkau telah memuliakanku dengan memasuki agama Islam. Engkau mahkotai aku dengan mahkota Islam, maka dengan kehormatan agama yang telah kau rizkikan kepadaku, dan dengan kehormatan hari Jumat, aku memohon kepadamu, agar menghapus kesibukan nafkah keluargaku, dan berilah aku rizki yang tidak aku duga-duga, maka aku malu dan takut keluargaku berubah, karena mereka baru masuk agamamu." Ketika si lelaki di masjid mendekati waktu sholat Jumat, dan anak istrinya di rumah lagi kelaparan, datanglah seseorang mengetuk pintu rumahnya. Istri si lelaki pun membukakan pintu, dan dia mendapati seseorang yang wajahnya sangat tampan dan indah, yang di tangannya ada sebuah piring dari emas yang ditutup dengan sapu tangan emas. Dia berkata pada istri si lelaki tersebut, "Ambillah piring ini, dan katakan pada suamimu, ini adalah upah pekerjaannya selama 2 hari, dan katakan pada suamimu, tabahlah dalam bekerja, maka kami akan menambahkan upahmu, khususnya pada hari ini, yaitu hari Jumat, karena pekerjaan sedikit pada hari ini, di sisi Raja yang Maha Perkasa adalah banyak." Maka istri si lelaki mengambil piring tersebut, yang mana di dalamnya terdapat 1000 dinar. Lalu dia mengambil 1 dinar dan pergi ke tukang emas dengan tujuan akan menjualnya. Dan kebetulan tukang emas tersebut adalah seorang Nasrani. Ketika dia menimbang dinar dan melihat ukirannya si tukang emas, tahu bahwa dinar tersebut adalah hadiah akhirat. Si tukang emas pun bertanya kepada istri si lelaki tersebut, seraya berkata, "Wahai perempuan, dari mana kamu mendapatkan ini?" Kemudian si perempuan pun bercerita tentang kisah keluarganya yang baru masuk Islam. Mendengar kisah perempuan tersebut, tukang emas pun berkata, "Tunjukkan Islam padaku." Maka tukang emas pun masuk agama Islam, dan dia membayar sang perempuan dengan harga 1000 dirham. Ketika si lelaki selesai sholat Jumat dan dipulang ke rumahnya dengan tangan kosong dan sambil menggenggam sapu tangan di tangannya, dia mengisi sapu tangannya dengan tanah sambil berkata pada dirinya sendiri, "Jika istriku bertanya apa yang ada di dalam sapu tangan ini, maka aku akan katakan bahwa yang di dalam sapu tangan ini adalah gandum." Sesampainya dia ke rumah, dia melihat rumahnya berkasur dan harum aroma masakan. Dia letakkan sapu tangan di pintu agar istrinya tidak tahu. Kemudian dia menanyai istrinya tentang apa yang telah terjadi di rumah. Sang istri pun bercerita padanya apa yang dia alami di rumah. Setelah mendengar cerita dari istrinya, dia bersujud syukur pada Allah. Lalu kemudian sang istri bertanya kepadanya, "Wahai suamiku, apa yang kamu bawa di dalam sapu tanganmu?" Si lelaki menjawab, "Wahai istriku, jangan kau tanyakan padaku." Kemudian sang istri mengambil sapu tangan tersebut dan membuka sapu tangan tersebut di hadapan suaminya. Ketika sapu tangan dibuka, mereka mendapati isi sapu tangan tersebut adalah gandum, yang mana tadinya adalah tanah. Masya Allah, maka bersujud syukurlah si lelaki tersebut, dan dia terus beribadah sampai Allah mewafatkannya. Wallahu a'lamu bishawab.